Shalom, Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Lambaikan orang-orang yang diberkati Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Berikan salam kanan kiri dengan senyuman tanpa anggukan aja saudara, amin. Pagi hari ini, mari kita sambut berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sepanjang bulan April ini kita tahu bahwa Tuhan tetap sempurna menyertai kita. Pagi hari ini mari bawa hati kita, bawa kerinduan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan, kuasa Roh Kudus-Nya akan dinyatakan dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari Tuhan, Engkau menjadi otoritas dalam hidup kami dalam pagi hari ini. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan, di bulan April ini Tuhan. Terus kami melewati bersama dengan Tuhan. Terus kami melangkah bersama dengan Tuhan. Itu yang kami rasakan Tuhan. Kerinduan kami hanya berada di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami sambut berkat pagi hari ini dengan ucapan syukur kami Tuhan. Kami membawa doa kami atas anak-anak kami Tuhan. Berkati mereka pagi hari ini. Mereka juga akan beribadah Tuhan. Beri mereka masa depan yang terbaik dari Engkau Tuhan. Engkau memberikan hikmat kepada setiap orang tua yang mengajar anak-anaknya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menyembah Tuhan. Kami siap memuliakan Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Oh ya. Terima kasih. Mari umat Tuhan yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu. Terima kasih Yesus.
sama-sama kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Mari katakan, Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan. sekali katakan, ku nantikan Engkau Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan. sekali lagi angkat suaramu katakan, ku nanti Engkau, Allah kuasa dalam kemuliaan yang kudus. Ku sembah Dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang kudus, dalam kemuliaan yang
Engkau bertakhta di atas pujian umat pagi hari ini. Engkau berkuasa atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji nama Tuhan. Memuliakan Tuhan yang percaya, katakan bersama dengan saya. Amin. Sama-sama kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Mari kita semua katakan. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, katakan berdiri bagi engkau berdiri atas bangsamu, umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebenaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku siapa? Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah katakan Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya, menggenapi. Mari angkat, sekaranglah waktunya, ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari angkat kedua tangan, bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Oleh kesaksian umat Tuhan yang menjadi saksi Tuhan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak. Karena oleh darah Anak, oleh darah Anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah Anak domba. Sekarang telah tiba
kuasa anak domba Allah menyelamatkan kita pagi hari ini. Amin. Silakan duduk kembali saudara yang kekasih. Hanya kemuliaan Tuhan yang berada di dalam rumah Tuhan. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Engkau ada di tempat ini Tuhan, kemuliaannya telah turun di tempat ini. Gereja Tuhan disatukan, genapi firman-Nya, kemuliaan-Nya dinyatakan atas segala bangsa. Lawatan Tuhan terjadi di sini, kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan. Mari sama-sama sekali kita bangkit berdiri bersama. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun, kemuliaan Tuhan telah turun. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Biarlah kami menjadi saksi-saksi-Mu yang akan memperlebar kerajaan-Mu di dunia ini. Genapi firman-Mu supaya banyak orang datang kepadamu. Dan kami siap menjadi saksi Tuhan. Dan kami boleh memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong kami. Pagi ini kami menanggapi firman-Mu. Dan biarlah Tuhan mengurapi hamba-Mu. Urapan yang sama juga Tuhan turunkan buat kami semua. Buat kami mengerti bahkan kesanggupan untuk melakukannya, kami harap datang juga daripadamu. Yes. Kami terima dengan ucapan syukur di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Kita tepuk tangan sekali lagi saudara-saudara. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom, selamat pagi ya. Selamat Paskah walaupun sudah lambat seminggu ya. Bapak Ibu Saudara, saya dan saudara punya sebuah tanggung jawab setelah merayakan Paskah ya. Saya melihat ada banyak ya jemaat Tuhan, ada banyak termasuk saya pada masa-masa yang lalu. Kalau mau Paskah itu kita persiapkan diri baik-baik ya, sampai gereja punya acara, ada pantang Paskah, ada puasa Paskah, ada aksi Paskah. Ya, pokoknya segala macam berbau Paskah. Tapi setelah Paskah selesai bubar semuanya ya. Seolah-olah perayaan Paskah itu selesai dan selesai Paskah ya selesai semuanya. Ya apalagi waktu itu ada telur Paskah dan sebagainya, sekarang tidak musim ya. Telur asin sekarang yang musim ya, bukan telur Paskah. Ya. Hari ini kita melihat sebuah tanggung jawab umat Kristen, tanggung jawab anak-anak Tuhan, tanggung jawab kita jemaat kunci Daud. Pada waktu selesai merayakan Paskah, apakah yang harus kita lakukannya untuk melanjutkan iman kita? Bahkan kita menggenapi firman Tuhan yang berkata semua bangsa menjadi miliknya, menjadi umatnya. Ya, mari kita buka sama-sama kitab Markus pasal 16 ayat 8.
Kitab Injil Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-8 ya. Mari. Markus pasal 16 ayat 8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Ya. Sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca penulisan Markus, Markus adalah penulis Injil. Salah satu dari keempat penulis Injil, kalau Markus saya sampaikan ke saudara beberapa waktu lalu, adalah penulis Injil yang tidak bergaul seperti penulis Injil yang lain mungkin dengan Yesus. Karena ada satu generasi ke bawah, ya penulis Injil yang langsung melihat kejadian demi kejadian adalah Matius dan Yohanes. Tapi Markus dan Lukas adalah generasi berikutnya, ya. Mungkin ada waktu sedikit mereka melihat atau mendengar berita dari generasi yang sebelumnya. Tapi dalam penulisannya Markus ini Bapak Ibu Saudara, satu kali saya terkesima dalam Alkitab saya, kitab suci maksudnya ya, bukan yang habis suci loh ya, yang kitab suci. Ada yang bawa kitab suci sekarang ini? Mungkin enggak musim juga ya, kecuali yang khotbah ya. Ya, kecuali yang khotbah. Lah, saya melihatnya satu kali saya membaca ayat yang ke-8 dari kitab Injil Markus pasal ke-16 itu seolah-olah ada dua bagian, saudara. Bagian yang pertama dengan kata, dengan singkat mereka menyampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri, ya. Sesudah itu Yesus sendiri. Itu kebagian dari ayat yang ke-8. Tapi dalam Alkitab kita, LAI dicetak salah satunya menjadi sebuah perikop kecil. Tidak punya ayat tapi jadi perikop. Ya, nanti Bapak Ibu lihat. Sebenarnya cerita tentang ini, kalau kita melihatnya, itu bisa ditutupkan judulnya kebangkitan Yesus. Ceritanya perempuan-perempuan memberikan minyak, memberikan rempah-rempah kepada mayat Yesus pada hari pertama minggu itu. Harusnya ditulisnya itu ditutup dengan mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Setelah itu ada dua spasi, tidak satu spasi loh ya, dua spasi turun. Nah kalau dua spasi turun dalam Alkitab kita harusnya pemikiran saya kan ada judul baru, ini kan perikop. Betul ya? Nah coba kita lihat sama-sama dari setelah mereka menjadi takut, sampaikan pesan kepada Petrus dan teman-temannya. Coba kita baca dari kata sesudah itu. Coba kita lihat. Sesudah itu Yesus. Sesudah itu artinya setelah peristiwa. Perempuan itu melihat kubur kosong. Ada seorang muda memberitahu Yesus tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Ingatkah engkau akan firman-Nya? Sampaikan kepada murid-muridnya. Dia pernah berkata akan mendahului engkau ke Galilea. Sampaikan itu kepada mereka. Sesudah itu maringono Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Yesus sendiri, bukan yang lain loh ya. Yesus sendiri dengan perantaraan. Yesus sendiri dengan memakai murid-muridnya. Yesus sendiri dengan memperalat murid-muridnya. Memberitakan dari timur ke barat. Memberitakan berita ini dari timur ke barat. Saya juga lihat kata-kata ini cukup asing. Orang Indonesia tidak pernah menyebut barat timur itu timur dulu ke barat. Selalu barat ke timur. Kalau kita lihat mata angin selalu disebut dari barat ke timur, dari utara ke selatan. Betul ya? Dari barat sampai ke timur, itu lagu rohani. Yang tidak rohani dari barat sampai ke timur, itu kan ya. Selalu dari barat menuju timur, dari utara ke selatan. Ini satu-satunya berita disampaikannya dari timur ke barat. Saya ulang, siapa yang menyampaikan? Yang menyampaikan Yesus sendiri. Dengan perantaraan murid-murid. Yesus sendiri yang menyampaikan berita. Murid-murid itu sekedar sebuah alat yang disampaikan untuk kepanjangan berita. Seperti hari ini saya khotbah.
Saya khotbah yang khotbah saya, yang saudara dengar bukan saya tapi Anda dengar adalah salon. Ya. Mungkin nanti kalau ada acara besar di bawah ada salon, ada televisi, saya yang khotbah, Anda enggak lihat, mungkin enggak lihat saya yang di bawah, tapi Anda dengar salon itu memberitakan berita yang saya sampaikan. Kenapa? Pemberitanya adalah saya, salon itu perantaraan, lewat salon itu saya beritakan. Yesus itu memberitakan berita yang luar biasa. Jadi kalau saya hari ini menyampaikan berita, saya percaya yang lagi Anda dengar bukan berita dari saya, dari hamba-hamba Tuhan, dari pendeta-pendeta. Itu berita dari Yesus lewat kami pelayan-pelayannya. Yang setuju katakan? Amin. Sebenarnya kita tidak bisa memberitakan berita itu. Berita itu harus Yesus sendiri yang menyampaikannya lewat saya. Bagaimana lewat saya? Seperti saya khotbah, saudara dengar salon, tidak dengar saya. Antara salon dengan mikrofon dengan saya ada sebuah connecting. Kalau tidak ada hubungan, tidak akan ada, saudara. Jadi kalau saya coba salon dan mic, ini yang harus dekat dengan saya. Kalau tidak ada hubungan, salonnya saya taruh, saya ngomong, Anda tidak dengar. Bagaimana kita menanggapi satu nyanyian yang tadi kita nyanyikan? Supaya seluruh dunia mengenal, setelah Paskah itu saudara, izinkan Tuhan menyampaikan berita itu, kemudian memberitakan berita itu lewat saya dan saudara. Seperti murid-murid dipakai Tuhan menjadi saksinya, saya dan Anda juga akan dipakainya. Yang setuju, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Ini tanggung jawab Paskah. Ya. Paskah berakhir, tapi berita tentang bangkitnya Yesus tidak mungkin akan berakhir. Jadilah saudara sebagai corong-corong berita. Biar Tuhan yang menyampaikannya, saya dan Anda adalah alat yang siap untuk dipakainya. Kenapa? Tidak ada satu manusia pun yang dapat memberitakan berita itu kecuali Yesus sendiri. Dengan perantaraan, dengan memakai, dengan memperalat. Murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat. Kenapa berita itu harus Yesus sendiri? Berita apa? Berita yang kudus. Berita itu kudus, berita itu luar biasa. Berita itu suci, Amen. Berita itu dapat menguduskan orang yang tinggal dalam dosa. Amen. Berita itu dapat menyucikan segala-galanya. Ini bukan sekadar berita yang kudus. Terus? Dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal. Tidak mungkin berita ini akan di-stop oleh siapapun. Amen. Tidak mungkin berita keselamatan ini, tidak mungkin berita kebangkitan ini akan dibelenggu oleh siapapun. Tidak dapat dibinasakan, tidak dapat dibuang, tidak dapat diabaikan saudara berita ini. Makanya akan diapapun juga dari sejak kebangkitan Yesus, imam berkata jangan ngomong Yesus bangkit. Yesus tidak bangkit, Yesus itu mati, mayatnya dicuri murid-muridnya. Orang dunia mau ngomong apapun, dunia akan menolak bagaimanapun, akan direkayasa bagaimanapun. Berita tentang kebangkitan tidak dapat direkayasa oleh siapapun. Amen. Karena berita ini harus tersampaikan. Kenapa? Berita ini kudus. Karena berita ini bukan berita tentang apa-apa, berita tentang keselamatan, dan keselamatan itu kekal. Saya tertarik dengan berita ini. Boleh saya menyampaikan berita tentang kesembuhan ilahi? Boleh. Bolehkah saya menceritakan tentang mujizat Tuhan? Harus. Bolehkah saya menyampaikan berita yang sakit disembuhkan, yang miskin jadi kaya? Tidak apa-apa. Lebih dari semua berita, berita ini adalah berita yang temanya tentang keselamatan kekal. Dan ini tidak bisa dibinasakan oleh siapapun juga. Sampai-sampai diberitakan dari timur ke barat. Kenapa? Kok tidak dari barat ke timur? Coba kita lihat sejarah Alkitab dari kitab Kejadian pasal 3. Sebentar ya, nginceng ini. Kejadian pasal 3. Ayat 23 sampai 24. 2 ayat aja
Yuk kita lihat. Kejadian 3 ayat 23. Ya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Lalu Taman Tuhan Allah Eden, mengusir manusia itu atau Adam dan Hawa dari Taman Eden. supaya ia mengusahakan tanah Supaya ia mengusahakan tanah. dari mana ia diambil. Ini akibat dosa. Akibat pelanggaran. Mereka kehilangan keselamatan kekal. Mereka kehilangan yang namanya kehidupan. Tuhan menghalau, Tuhan mengusir. Tuhan menyuruh mereka keluar dari Taman Eden. Sekarang mereka harus berupaya, berusaha dengan jerih payah mengerjakan, mengusahakan tanah, tempat atau tanah di mana mereka dulu diambil dari tanah. Kalau kita lihat itu kutukan lebih hebat. Sampai kapan engkau menderita ini? Sampai engkau kembali kepada tanah itu karena memang engkau diambil dari tanah. Ya. Terus 24. Ia menghalau manusia itu Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ke sebelah timur, dan di sebelah timurnya Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub ditempatkannya beberapa kerub atau malaikat. dengan pedang yang bernyala-nyala Ya. dan menyambar-nyambar. Ya, terus Untuk menjaga jalan ke pohon untuk kehidupan. menjaga jalan kemana? Ke pohon. Biar manusia itu terus ke timur, terus ke timur, terus ke timur. Jangan sampai kembali ke barat. Mereka tidak boleh masuk lagi ke Taman Eden. Mereka tidak boleh masuk lagi ke taman yang diciptakan Tuhan. Mereka jauh dari pohon kehidupan. Jangan boleh mendekat. Jalan menuju taman, jalan menuju pohon kehidupan harus dijaga di sebelah timur Eden. Biar manusia tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Kemana Bapak Ibu Saudara? Ke arah timur. Dan sekarang kita harus percaya berita itu sekarang sudah nyata bahwa Eden kira-kira letaknya sekarang di negara Irak, sekarang di kota Baghdad. Kok bisa Pak? Kan orang lain bilang Firdaus Eden itu di surga. Manusia jatuh lalu diusir masuk ke dunia. Mereka jatuh dalam dosa di dalam dunia. Eden kira-kira di sana berkenaan dengan apa? Masih ada 2 sungai yang mengalir dari taman itu yang sampai sekarang ada. Sungai Efrat dan sungai Tigris. Betul ya? Lalu mereka selalu ke timur. Zaman Nimrod mereka menuju ke timur, ke daerah timur. Zaman Abraham ada daerah timurnya lagi, Mesopotamia. Dan bagaimana sekarang manusia tambah ke timur, tambah ke timur, tambah jauh dari kehidupan, tambah jauh dari kehidupan. Ada berita, woi balik ke barat. Nah berbalik arah, berbalik jalan itu namanya bertobat. Lalu Anda pernah ikut gerak jalan? Zaman dahulu itu gerak jalan itu ada bakunya. Ya, maju jalan, belok kiri maju jalan, belok kanan maju jalan, atau lagi berjalan ada apa-apa. Balik kanan maju, jalan, brek 1, 2, 3, rok, balik arah. Sebab itu berita keselamatan ini harus disampaikannya. Dari timur ke barat. Percaya tidak, Alkitab menggenapinya dari Yerusalem ke Yudea, lalu ke Samaria lebih barat, ke ujung bumi lebih barat, ke Belanda, ke Eropa, dari Eropa ke Amerika, terus ke barat, dari Amerika baru ke sini. Sampai ada buku Pentakosta yang terkenal dari Azusa ke Indonesia. Nah, Bapak Ibu, Markus menulis dengan jeli. Berita ini harus disampaikan. Berita ini harus diwartakan. Siapakah yang akan mewartakannya? Yesus sendiri yang akan mewartakan. Siap sediakah jemaat kunci Daud dipakai Tuhan menjadi alatnya? Anda tidak perlu punya ide, idenya dari Dia. Saya tidak perlu membawa berita dari usul saya. Berita, ide, pemberitaan, Yesus sendiri yang memberitakannya lewat saya, melalui saya. Dan saya dapat memberitakannya kalau Dia memakainya. Saudara semua menjadi saksinya, kalau Dia pakai Anda, kalau Dia tidak pakai kita, geletak, tidak bisa berbuat apa-apa. Yang setuju, tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita.
Jangan berbangga karena Anda menjadi pemberita yang baik. Anda bukan apa-apa, cuma alat. Kayak mic ini loh, ada connect. Kalau Anda tidak ada connect, ditaruh, tidak muni opo-opo. Jangan marah kepada salon waktu salon tidak connect dengan pemberita. Salon itu kok dengaran menang, biasanya ngomong aja loh. Pernah bisa katakan begitu? Jadi Bapak Ibu Saudara, orang yang memberitakan kebenaran kebangkitan, memberitakan berita keselamatan, harus ada connect. Seperti Paulus berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia lebih dulu. Nggak usah kita baca ya, Filipi pasal 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Dua ini yang dia kenal. Supaya aku bisa bersekutu dalam penderitaannya. Bahkan kalau dalam penderitaan aku harus mati bersama dengan dia, aku akan bangkit juga bersama dengan dia. Ini mengenal, bukan tahu. Mengenal artinya connect. Yang saya pernah jelaskan tentang kitab Daniel. Mengenal itu ikut. Mengenal itu ikut serta dalam programnya. Mengenal itu artinya nurut kepada jalan-jalannya. Mengenal itu artinya bergaul dengan dia. Dan tanpa pergaulan, tanpa connect dengan Tuhan, pengenalan kita kepada Tuhan, kita tidak bisa loh memberitakan berita keselamatan ini. Padahal dunia ini perlu. Saudara perlu Yesus? Halo, sama-sama. Saudara perlu Yesus? Zaman dulu ada nyanyian itu apa? Ku perlu Yesus dalam hidupku. Kenal ya nyanyian itu ya? Ku perlu Yesus setiap waktu, di senang dan susah. Ku perlu dia, ku perlu Yesus selamanya. Kita tidak akan bisa menyampaikan berita kalau kita itu tidak punya anggapan bahwa orang lain itu perlu Yesus. Nah, orang lain perlu Yesus kalau kita tidak kenal, tidak bergaul, tidak connect, kita tidak bisa menyampaikan berita itu. Pasti kalau hamba-hamba Tuhan punya pengalaman, waktu kita tidak connect dengan dia, jangan harap bisa khotbah. Betul ya Pak Ardian ya? Mati nih. Maca Injil Matius yang diiling beras. Yang dibaca Markus, loh SPP Narare lah urung bayar. Ya terus mana bisa kita tidak connect bisa memberitakan itu. Nah, Lukas pernah mencatat sebuah cerita. Kita lihat dengan cepat ya. Bagaimana orang itu menjadi kenal Tuhan sampai menjadi pemberita. Lukas menyampaikan satu langkah demi langkah. Coba kita baca Injil Lukas 24. Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 36 mulai. Coba kita lihat ya. Bagaimana murid-murid itu mempunyai pengenalan. Punya connect, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Sehingga dia jadi saksi. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Ya. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, Apa katanya? damai sejahtera bagi kamu. Cukup. Yang pertama murid-murid itu sudah diceritani oleh perempuan itu, tapi kan singkat. Jadi saya setuju Pak Ardian. Perempuan-perempuan itu khotbah singkat tentang kebangkitan kepada murid-murid. Jadi khotbah Paskah itu tidak boleh panjang, mesti singkat. Hari ini juga singkat kok saudara. 14 menit kemudian selesai khotbah ini, jangan khawatir, singkat. Tapi lihat, kapan murid-murid mempunyai pengenalan? Ini hebat, Lukas berkata, sementara mereka bercakap-cakap, yang dipercakapkan tentang apa? Tentang kebangkitan Yesus, tentang hal-hal itu. Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka. Waktu mereka bercakap-cakap tentang Yesus. Saudara kalau mau connect, mau kenal dia, percakapkanlah dia. Jadikan Yesus menjadi topik pembicaraan, jadikan Yesus jadi tema bicara kita setiap saat. Nah persoalannya hari-hari ini apa yang menjadi tema persoalan pembicaraan kita? Setiap kita kumpul-kumpul itu ngomong no apa? Yang paling menarik COVID. Halo? Yesus berkata kalau ada 2-3 orang berkumpul menyebut namaku, aku hadir. Saudara, jangan-jangan kalau Anda bertiga kumpul nyebut COVID, COVID hadir. Ya opo saudara. Betul ya?
Kalau Anda bicara tentang sakit penyakit di antara orang sakit, sakit itu hadir. Lah kita punya biasa, tema kita apa? Tema kita sesuatu yang sedang terjadi dalam kita. Tahukah Anda bahwa mereka ini lagi ketakutan? Mereka lagi dalam tertekan yang diharapkan mati. Padahal aku berharap dia jadi raja. Kalau Yesus jadi raja gak nyambut gawe awake dhewe wis. Roti 5 cukup 5.000 lah selawewu. Halo? Betul? Sisanya 12 keranjang. Nah besok jadi berapa keranjang? Kalau Yesus jadi raja, ndak usah ono rumah sakit, loro poi gawonen rono. Kecuali loro hati, betul kan? Kalau Yesus jadi raja, bagaimana kita kerja? Gampang takonose. Jalannya kiri apa kanan? Jalannya buang sebelah kanan. Mereka menyampaikannya, lalu dapat ikan sebanyak-banyaknya. Sayang, harapan kita mati. Pemerintah Roma sedang menekan mereka. Tapi saya berkata, waktu mereka dalam tekanan, dalam ketakutan, tema mereka percakapkan adalah Yesus. Yesus yang sudah bangkit. Yang setuju katakan, ini tema. Nah Anda hari-hari ini punya tema apa? Covid Pak. Covid belum selesai, ada B17. B17 ini belum selesai atau sekarang Pak. EEK, betul ya? Iya, EEK. Ono virus jenenge nyebutnya wis gila, apa meneh virus. Waduh tambah gila nih. Tapi menarik kan jadi tema. Dan hari ini saya berkata, ayo kita connect dengan Tuhan. Percakapkan tentang Yesus di setiap percakapan kita. Yang setuju katakan, amen. Kalau dia ada dalam setiap perjumpaan kita dengan sesama kita, dia hadir, pasti kita jadi saksinya buat dia. Lanjut. Silakan. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Iya, terus? Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lah, lanjut. Lihatlah tanganku dan Lihatlah kakiku. tanganku. Aku sendirilah ini. Ini aku, lihat tanganku. Ini aku, lihatlah. Terus? Rabalah aku dan lihatlah. Rabalah, jamahlah. Ayo kita saling meraba, kata Tuhan. Raban aku, supaya kamu rasa aku ini ada, ini aku. Lanjut. Karena hantu tidak ada daging dan Karena tulangnya. hantu tidak ada dagingnya. Seperti yang kamu lihat ada Ya, padaku. terus. Sambil berkata demikian, Ya, ia memperlihatkan tangan ia dan memperlihatkan kakinya tangannya kepada dan mereka. kakinya kepada mereka. mereka. Bapak Ibu. Yang kedua, orang bisa connect dengan Tuhan, kenal dia, benar-benar bangkit, tidak hanya membincangkan atau memperkatakan tentang dia, tapi ada sebuah jamahan. Jamahlah, ayo jamah aku. Nah sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau saudara murid-murid tidak berani menjamahnya, pasti Tuhan yang menjamah mereka. Dan dalam jamahan, di sanalah kita dapat hadirat Tuhan yang sanggup membuat kita menjadi saksinya. Pada pagi hari saya yakin saudara doa pagi. Apalagi kami hamba-hamba Tuhan pasti doa pagi. Persoalannya doa pagi kita ini sekedar perintah kebiasaan untuk doa pagi. Atau kita rasakan doa pagi yang disertai dengan jamahan Tuhan. Hubungan yang kerep, yang akrab dengan Tuhan. Tidak ada lain kecuali kita pribadi dengan Tuhan. Dan waktu orang merasakan jamahan Tuhan, jamahan ini yang luar biasa. Wis ojo mikirno sakit. Orang sakit dijamah Tuhan sembuh. Yang setuju katakan amin. Wis ojo mikir kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup itu dalam jamahan Tuhan pasti ada pertolongan. Kalau jemaat memperbincangkan tentang Yesus, lalu punya hubungan karib sampai merasakan sentuhan dengan Tuhan, pasti dapat kesembuhan. Saya sebulan mikir tentang darah, saudara. Sehabis bleeding, ya 5 hari di RKZ, sembuh. Bleedingnya sembuhkan apa? Tanda bleeding itu sudah selesai. Seperti saya ceritakan tanda bleeding, saya buang air besar, ada warna hitam, berarti ada bleeding di atas usus. Ya.
Padahal saya ini sudah beberapa hari bleeding tidak pernah lihat. Kok ya Tuhan segerakan waktu buang air besar tak toleh. Loh kok no irenge? Waduh bleeding ini. Jadi sekali-sekali Anda kalau buang air besar jangan cepat disiram, incengen sih. Warna itu menentukan kesehatan. Kuning sehat. Merah itu ada pendarahan di bawah usus. Hitam itu pendarahan di atas usus, jadi tercerna. Ijo, mari mangan kulupan. Betul saya. Itu ada warna-warna tertentu. Yang dulu saya tidak pernah lihat, sekarang saya terbiasa, tak inceng disi. Ya, di situ ada berita. Nah, setelah itu Pak, saya pulang. Setiap jalan tuh kok gliar-gliur. Saya enggak tahu, saya minum pengencer darah. Padahal habis saya ini sudah tinggal 10. Bleeding selesai, tapi babinya enggak naik. Saya enggak ngomong sama anak saya, ngomong mesti reste, mau air kaset gitu ya. Medeni sudah sekarang ini ya. Terus tak pikir-pikir, saya ini mesti hentikan pengencer darah. Saya konsul ke dokter, teman saya cerita. Lah gue kok ngerti lah bleeding, lah ini warnanya hitam. Lah apakah mesti bleeding? Ya pasti. Dan mestinya di atas, kalau enggak liver ya mah atau lambung. Kok gak koas pisan cak dadi dokter timbangan ngono-ngono wong wis ngeruh sembarang kali ngono ya. Enggak, saya ini cuma mau memastikan. Gue minum apa? Minum ini. Ya wis terus no. Tapi enggak boleh tanpa resep. Ya wis anakmu kon gawe resep. Selesai. Darah saya ini HB-nya naik 14. Ya dari 10, 11,5, 13, 14,1. Normal. Tapi setiap kali berdiri beliut lagi. Saya cek darah lengkap. Ternyata trombo saya ini tinggal 100. Kan harusnya 140.000. 100. Wah saya minum Fufang. Loh kok gini terus? Saya katakan begini wis karepmu lah sudah. Mau pendarahan 12 tahun sekalipun. Sekarang tidak mikir ya Tuhan beri aku kesempatan merasakan jamahan Tuhan. Tuhan aku mau pegang Engkau. Saya yakin perempuan pendarahan 12 tahun ada kontak dengan Tuhan disembuhkan. Kalau saya ada jamahan Tuhan pasti saya disembuhkan. Sejak itu ndak tak pikir kon kate turun kate naik karep-karepmu wis lah. Dalam jamahan Tuhan selalu ada pertolongan. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan kita. Temui dia dalam pemberitaan atau dalam percakapan dan perjumpaan kita secara pribadi dalam jamahan. Lanjut. Berikut. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya. Mereka belum percaya juga karena terlalu senang, terlalu girang. Dan masih heran, ya. Berkatalah ia kepada mereka. Berkatalah ia kepada mereka. Adakah padamu makanan di sini? Adakah padamu makanan? Apa kamu punya makanan? Apa kamu punya sesuatu? Lanjut. Lalu mereka memberikan kepadanya. Sepotong ikan goreng. Sepotong ikan goreng. Kenapa kok ikan goreng? Ini murid-murid tahu kesukaan gurunya. Paling suka ikan. Sepertinya saya lihat Tuhan itu lebih suka ikan daripada daging. Makanya tidak ada hidup dalam kedagingan. Dalam keikanan. Saya ditanya Yudi satu kali waktu renungan ya, waktu rekaman. Pak Sewanus makan ikan terus? Iyo. Loh enggak suka daging? Enggak. Suka ikan? Iya. Loh kenapa Pak? Saya jawab sempurna. Yesus saya suka apa aku gak suka? Ikan. Ya. Dia mereka memberikan sepotong ikan goreng. Ia memberikan. Lihat tangan saya. Mereka memberi kepada Tuhan sepotong ikan goreng. Tapi dengan pemberian itu hasilnya, yuk. 43. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Di depan mata mereka, lihat saya. Mereka itu sebenarnya dalam keraguan, dalam pengenalan akan Tuhan. Mereka memberi sesuatu kepada Tuhan. Sebetulnya Tuhan tuh ya enggak perlu itu, saudara. Untuk apa dia tanya, adakah sesuatu padamu? Mereka memberikan ikan goreng itu sepotong dengan pemberian, dengan persembahan
Sesuatu yang kecil memperlihatkan bahwa ini benar-benar Tuhan. Dia makan di depan mereka dan mereka yakin Yesus ini. Anda pikir dengan persembahan saudara itu menguntungkan siapa? Halo? Kalau Anda mau berikan kepada Tuhan, untuk Tuhan, sorry, Tuhan tidak butuh apa-apa. Apa yang harus aku berikan kepada Tuhan? Tidak ada yang harus kau berikan, semua miliknya. Uangku, uang itu kau dapat dari mana? Kerja. Bagaimana kau bisa kerja? Sehat. Dari mana kesehatan itu? Dari vitamin, Pak, jangan ngomong. Saya ini baru sekarang ini melihat seorang gagah perkasa, pengayuh sepeda yang kuat, sehat, olahragawan, umur 40 sekian, belum 50, sedikit 41 atau 42. Mati karena COVID. Sebaliknya ada pendeta umur 83 tahun, opname di RKZ karena COVID, urip. Cari wong-wong sakti tante iki. Orang perkara sakti itu kemurahan Tuhan, betul ya? Halo, betul ya? Lansia loh, biasanya budal ini 80 luwe. Iku lek jam iku jam 8 lebih, saudara. Halo, dulu orang meninggal tuh umur 90 sekian tuh jam 09.00. Sekarang rata-rata jam 6, sudah siji, sudah loro ya. Dan kadang-kadang jam 4 kisuun budal 40 loro. Seperti teman saya ini. Coba kita lihat. Apa yang kita beri. Tapi waktu saudara dan saya memberi kepada Tuhan, itu menambah pengenalan kita kepada Tuhan. Hanya bondo ikan goreng sepotong, hati mereka mantap, ini Yesus, saya kenal dia sekarang. Lanjut, dikit lagi. Ia berkata kepada mereka, Ya. inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Ya. Yakni bahwa harus digenapi. Harus digenapi. Semua yang ada tertulis tentang semua aku. yang ada dalam kitab. Dalam kitab Taurat Musa Taurat dan kitab Musa. Nabi-nabi dan Kitab Mazmur dan Nabi-nabi. Waduh. Kitab Taurat. Kejadian, Keluaran. Ya. Terus. Imamat, Bilangan, Ulangan. Ditambah kitab Mazmur. Ditambah lagi kitab Yesaya, Yeremia, nabi-nabi semua sampai Maleaki. Diomongi singkat dari perempuan-perempuan naik gak nyaut, apa mana perjanjian lama sak gedebek. Ndak ngeh. Aduh. Coba kita lihat bagaimana bisa. Lalu ia membuka pikiran mereka. Tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan, saudara. Sehingga mereka mengerti kitab suci. Tepuk tangan lagi yang meriah buat Tuhan kita. Kembali, bagaimana kita menjadi saksi kalau bukan Tuhan yang memakainya? Mau belajar Alkitab sampai kapanpun juga enggak ngeh. Kecuali Tuhan membuka pikiran. Sehingga kita bisa mengerti kitab suci. Bertahun-tahun saya membaca Mazmur ini, Markus, tidak ketemu arah timur ke barat. Dan saya tidak dapat pelajaran itu di sekolah Alkitab, kenapa mesti timur ke barat? Karena manusia itu terusir ke arah timur, kalau mau kembali mesti ke arah mana? Barat. Adakah penunjuk jalan? Sekarang baru ada. Apa itu? Kebangkitan Yesus. Wah. Lanjut dikit lagi, Bu. Katanya kepada mereka. Ada tertulis demikian. Ini sudah ada ketetapan, ada tulisan, ada perintah yang harus diingat, ditulis. Apa itu? Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati menderita. pada hari Dan yang ketiga. bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ini harus diberitakan. Amin. 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 Ini harus diberitakan. Jangan berhenti pada minggu pertama setelah Paskah. Ayo sampaikan terus kemanapun juga. Jadikan kebangkitan Yesus dan Yesus pribadi sebagai tema percakapan kita. Ayo kita bentuk hubungan karib sampai rasakan jamahannya. Yang setuju katakan amin. Berikan sesuatu untuk lebih mengenal dia. Bahkan saya berkata kepada saudara, izinkan Tuhan membuka pikiran kita. Lanjut, 47.
Dan lagi dalam namanya berita Dan tentang lagi dalam pertobatan. namanya Dia yang bangkit dari antara orang mati itu loh, dalam namanya Dia. Terus berita tentang pertobatan dan berita pengampunan tentang dosa pertobatan, yaitu berita tentang pengampunan dosa. harus disampaikan kepada segala bangsa, Sip. Mulai dari mana? mulai dari Yerusalem. Cukup. Berita tentang pertobatan dan kata dan tidak harus ini dan itu, tapi perjanjian baru selalu ada kata dan, ada banyak arti, yaitu berita pertobatan dan pengampunan dosa. Saya mau tanya kepada saudara, kita ini lebih banyak memberitakan berita tentang pengampunan dosa atau berita tentang dosa? Saya pernah khotbah ini 2 tahun lalu di sini. Kita ini lebih sering memberitakan berita bukan pengampunan dosa, tapi berita tentang dosa. Wis krungu, si A jatuh dalam dosa. Hah? Mosok lho ya opo? Datang lagi satu, kon wis krungu. Belum lho. Ngene lho beritanya. Wus. Disanteni, dibumboni, dikai kentelan mana, dikai vitsin. Oh iya tambah ublek, betul ya? Bubar persekutuan bicara tentang dosa ke sana. Kon wis krungu. Apa si A berbuat dosa? Lho ngene. Roh jame, roh gene, jam sakmene ndek kene. Lho kon kok roh gene ngambil aku kok. Lah betul saya. Waduh, umek tentang berita tentang apa? Dosa. Iki duduk jare iki aku dhewe roh. Wong ambek aku sebagai saksi tentang dosa. Lah tema itu lebih menarik mungkin buat orang dunia. Yang harusnya kita ambil, dengar si A berdosa, kita mesti datang kepada dia. Aku dengar engkau berdosa. Tapi aku tidak menghakimi engkau, aku juga orang berdosa. Ada berita bagimu, hei orang berdosa. Tuhan berkata, datang berperkara dengan aku. Kalau dosamu merah seperti kremisi akan jadi putih seperti salju. Kalau dosamu merah kayak kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Ayo datang kepadanya. Amin. Ya, ayo datang kepadanya. Yakin dosamu sudah diampuni? Sudah. Sampaikan kepada temanmu yang kemarin dosa sama kamu. Sampaikan berita. Iya. Sampaikan. Hehehe. Ono berita. Awak dewi wingi lak dosa. Ono pengampunan sekarang. Amin. Tapi tidak lebih menarik. Kenapa? Karena kita belum dipakai Tuhan menjadi alat menyampaikan berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Kita tutup ayat berikutnya, 1 ayat lagi. Dari Yerusalem dimulainya. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Cukup. Bukan rasul-rasul yang menjadi saksi hari ini. Kamu. Tahukah Anda bahwa orang sekitar kita perlu Yesus? Anda perlu Yesus? Siapa yang perlu Tuhan? Tolong angkat tangan kanan. Anda. Perlu Tuhan? Seperti Anda perlu Tuhan, saudaramu perlu Tuhan. Keluargamu semua perlu Tuhan. Kolegamu, teman, sekolah, sahabat perlu Yesus. Tapi bagaimana mereka bisa menerimanya kalau tidak ada yang memberitakannya? Dan siapakah yang memberitakannya? Saya dan Anda adalah saksi-saksinya. Kenali dia lewat percakapan. Kenali dia lewat persekutuan. Kenali dia lewat pemberian kita. Biar Tuhan buka pikiran kita seperti Paulus berdoa. Jemaat Efesus, aku berdoa supaya engkau dapat hikmat dan pewahyuan untuk mengerti dan mengenal Tuhan. Dan saya percaya pengenalan inilah yang akan menjadikan kita saksi buat Tuhan. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan. Ini kami jemaat kunci Daud yang siap menjadi saksimu. Kami tidak lagi memberitakan tentang dosa orang lain karena kami dulu juga orang berdosa.
Tapi kami beritakan di dalam Yesus ada pertobatan dan pengampunan dosa. Tuhan, kami sadar keluarga kami perlu Engkau. Kami tahu orang tua kami perlu Tuhan. Kami tahu sanak saudara, kolega, sahabat, teman perlu Tuhan. Bawa kami kepada satu waktu dan kesempatan untuk mewartakan tentang Engkau. Tuhan, pakai kami menjadi kepanjangan suara-Mu. Pakai kami menjadi corong-corong yang menceritakan tentang kebangkitan-Mu. Supaya banyak orang dimenangkan dan banyak orang mengenal Tuhan. Dan kerajaan-Mu di bumi dilebarkan. Dan kami percaya pimpinan Tuhan terus akan menolong kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Stefanus untuk firman-Nya, memberkati kami semua. Kita akan lihat pengumuman untuk sepekan. Silahkan multimedia. Terima kasih Bapak Stefanus Suwarno atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari menikmati doa malam Selasa 13 April di channel YouTube GBI Kunci Daud bersama Ibu Eni Wijaya. Halo para kaum pria Kunci Daud, mari bergabung dalam fellowship kaum pria KDMC Jumat 15 April dengan aplikasi Zoom. Link akan dibagikan di grup WhatsApp. Sampai bertemu kembali dalam ibadah raya Minggu 18 April jam 9 pagi di tempat ini bersama Bapak Heri Trismono. Demikian informasi sepekan dan tetap jalankan protokol kesehatan 5M. Salam sehat, salam sukacita, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita sama-sama kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan, kita pagi berdiri bersama dan kita arahkan hati dan mata kita. Angkat suara kita. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Bila kau yang membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Tiada yang dapat, tiada yang dapat, tiada yang dapat merendahkanku. Sebentar umat-Mu meninggalkan ruangan ini, turun dan pulang ke rumah mereka masing-masing. Tapi hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati mereka. Kau memberkati umat-Mu ini dengan semua berkat yang Kau siapkan buat mereka. Kalau sebentar ada tangan-tangan yang terulur memberikan persembahan untuk-Mu ya Tuhan. Bukan kami memberikan, Engkau memerlukannya. Karena Engkau-lah yang empunya segala-galanya. Kalau kami memberikan persembahan ini, supaya kami lebih mengenal Engkau bahwa Engkau itu ada. Kau sanggup melipat gandakannya. Sebab itu dengan rendah hati kami akan memberikannya. Kami percaya Tuhan, jemaat Kunci Daud ini adalah milik kesayangan-Mu. Mereka adalah domba-domba yang ada dalam lekuan tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka. Karena pemeliharaan-Mu yang ajaib itu.
Bawa kami semua lebih hari lebih dekat kepadamu. Sampai satu kali kami tiba di puncak bukit kesucianmu untuk melihat wajahmu yang indah. Kini jemaat, pulanglah dengan berkat. Berkat yang dilimpahkan dari surga oleh Bapa kita. Cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus Sang Putra. Bahkan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Memberkati mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Sekali diberkati tetap diberkati. Terimalah berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, katakan